Guys, kembali lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Saat ini saya akan perbaiki salah satu dari lampu LED ini ya teman-teman, TL LED. Ini tabungan teman-teman. Biasanya dipakai di minimarket dan biasanya kalau sudah tidak dipakai, coba teman-teman sering-sering cek bagian tempat sampah minimarket, biasanya langsung dibuang di situ teman-teman. Ini sudah saya kumpulkan teman-teman, kapan hari akan diperbaiki ya. Kita coba perbaiki satu dulu ya. Ini dengan merek King LED, biasanya 18 watt. Nah ini untuk, nah ini 18 watt teman-teman, merek King LED, warna putih ya. Untuk cara membuka lampu TL LED seperti ini cukup mudah teman-teman. Pada bagian ujung-ujungnya itu ada tempat baut seperti ini ya. Ini lubang-lubang ini isinya baut, tinggal dibuka lalu dilepas penjepitnya. Sama juga ujung yang ini juga baut ya. Biasanya bagian driver ada pada bagian yang ada tanda ininya ya teman-teman, segel dan tanda wattnya. Jadi kita akan buka dari sini. Ini sudah saya lepas teman-teman, dan perlu teman-teman ketahui, ini untuk netral sama pasanya, bukan kiri dan kanan ini ya teman-teman, bukan pada ini, tapi sisi sini N, sisi sebelah sana P, atau kalau positif dan negatif, ini positifnya, sebelah sana negatifnya teman-teman. Kalau yang Philips kemarin cuma kiri dan kanan seperti itu. Jadi biasa ini membutuhkan rumah lampu. Kalau yang seperti Philips kemarin tinggal pasang soket, langsung masuk dia AC input, langsung L dan R-nya situ di sini. Tahu pasa dan netralnya langsung dari satu sisi, tapi ini berbeda ya. Teman-teman lihat dalamannya seperti ini ya. Jika teman-teman menggunakan soket seperti punya Philips kemarin, itu nanti listriknya jelek karena korslet di bagian sini ya. Ini dua inputnya menjadi satu teman-teman, seperti ini. Dan untuk mesinnya cukup bagus teman-teman, dibungkus menggunakan mika seperti ini sehingga tidak bocor tegangan ke bagian bodi, karena ini terbuat dari aluminium tipis teman-teman, bisa mengalirkan listrik. Tetapi kadang ada kebocoran arus DC dari LED juga ya teman-teman. Jadi perlu berhati-hati untuk jenis LED seperti ini. Biasanya menggunakan LED 3 volt, dan ini sudah menggunakan pendingin ya di bagian belakang PCB LED-nya. Cukup bagus untuk membuang panas. Saya punya lampu seperti ini. Awal mula saya belajar bikin lampu, sebenarnya saya memperbaiki yang seperti ini, tapi tidak dikontenkan karena walaupun sudah kelihatan usang diambil di tempat sampah minimarket tersebut, tapi ketika dicek masih hidup ya. Rahasianya karena sering lampu seperti ini dipakai di outdoor, di luar. Ini kalau LED-nya sudah ada embun, sudah korslet di bagian jalur LED, otomatis dia akan mati semua ya. Tapi ketika dibuang, lama-kelamaan dia kering sendiri. Ketika kita coba, malah jadi teman-teman. Makanya tidak dibuat konten. Kali ini saya mau buat konten agar supaya tidak dibuang percuma juga. Dan juga di sini lumayan buat dipakai di rumahan ya teman-teman. 18 watt, kalau di ruang tamu ini cukup terang teman-teman.
Kita coba tes ya menggunakan tes anti korslet, dan jangan lupa bagian LR-nya di sini, ujung sini dan ujung sana. Teman-teman bisa lihat isian dalamannya teman-teman, cukup keren teman-teman. Sudah menggunakan input, sudah menggunakan fuse, menggunakan varistor ini untuk penahan tegangan yang melonjak. Juga ada kapasitor ini ya. Dia kadang seperti starter teman-teman. Ketika dihidupkan seperti ada jeda loading begitu. Biasanya lampu seperti ini kalau inputnya seperti ini teman-teman, biasa ada seperti loading. Seperti ada jeda sedikit teman-teman. Coba kita hidupkannya menggunakan anti korslet. Apakah perlu diperbaiki lagi? Dan ingat, ini diambil dari tempat sampah teman-teman. Tapi jika diperhatikan untuk LED-nya masih bersih, belum dilepas semua sih teman-teman. Kita coba dulu menggunakan anti korslet. Nah, nggak perlu diborong. Begitu. Sudah ada LED yang mati ya teman-teman. Dan sekalipun kelihatan putih bersih teman-teman, ternyata LED-nya sudah ada kehitam-hitaman begitu teman-teman di bagian emitter ya. Di emitter-emitternya sudah ada hitam-hitam begitu ya. Coba kita spill yang sudah mati. Ini LED yang sudah mati. Seperti itu bentuknya ya, sudah gosong. Kemungkinan jika diperbaiki atau diganti hanya bagian ini 5, kurang bagus untuk sisa LED yang masih terpasang. Jadi lebih baik kita ganti total ya teman-teman. Lumayan banyak lagi ini teman-teman. Kita akan menggantinya menggunakan chiplet 3 volt setengah watt teman-teman. Kebetulan saya punya stoknya ya. Selanjutnya video saya percepat teman-teman. Ini cuaca di luar hujan ya, jadi ada suara kresek-kresek. Kita lepaskan menggunakan pemanas. Kali ini pemanasnya saya setel di 120 watt teman-teman. Karena jenis PCB ini berbeda dengan yang LED kemarin saya perbaiki, dimana menggunakan full fiber. Kalau ini ada pendinginnya ya. PCB LED-nya menggunakan heatsink berupa aluminium teman-teman. Selanjutnya proses menaruh timah. Jika tidak dipercepat ini memakan waktu sekitar 19 menit, hampir 20 menit. Dari kedua proses tadi yang lambat ini ya teman-teman. Tetapi lebih lambat lagi proses penatakan timah, penatakan chiplet maksud saya.
Tahap selanjutnya yaitu menaruh flux di tatakan-tatakan pada PCB LED, tatakan LED teman-teman, agar supaya mempercepat proses pemanasan timah dan mempermudah proses penatakan LED. Seperti biasa teman-teman, jangan sampai terbalik teman-teman, plus ke plus, min ke min. Untuk chipletnya seperti ini ya, yang ditandai dengan coakan itu adalah jalur min LED, sedangkan yang tidak ada itu adalah jalur plus. Untuk lampu ini menggunakan jumlah LED yang sangat banyak teman-teman. Total LED harus digunakan 144 chip LED 3 volt setengah watt. Rencananya mau diganti total dan dijual ya teman-teman. Oke, saya mau ngechip dulu. Saran saya ketika ngechip seperti ini, usahakan menggunakan wadah bening ya teman-teman, agar supaya mempermudah kita melihat coakan pada LED, sehingga kita bisa tahu mana plus mana minnya. Karena kalau wadah bening seperti ini itu sangat bisa kelihatan untuk plus minnya ya teman-teman, atau wadah yang terang, jangan menggunakan wadah yang gelap teman-teman. Dan bagi pemula harus mengetahui ya, rangkaian LED ini adalah rangkaian seri, dimana kadang jika ada salah satu seri bermasalah, itu bisa memutus koneksi keseluruhan LED, sehingga chip LED atau PCB LED total full ini tidak akan menyala ketika kita coba menggunakan test LED auto volt. Makanya ditatak dengan baik, plus ke plus, min ke min, jangan sampai terbalik-balik ya teman-teman. Masuk pada proses pemanggangan. Di sini dengan elemen setrika saya menggunakan panas setrika dengan watt sekitar 120 watt kembali ya. Dan jika diperhatikan untuk chipletnya sangat mudah menyatu, mungkin dikarenakan menggunakan heatsink pada bagian PCB LED ini, tidak seperti penggunaan PCB LED jenis full fiber teman-teman. Ketika selesai pemanggangan, dicek dulu menggunakan tes LED auto volt seperti ini, karena terkadang ada yang tidak menyala. Ini masih ada 2 jalur yang tidak menyala. Untuk yang tidak menyala langsung saya tandai dengan dijepit menggunakan pinset teknisi teman-teman, agar supaya ketika mau dipanggang bisa ketahuan mana yang belum menyala. Ini berbeda dengan mengerjakan chip LED yang hanya PCB LED bulat saja teman-teman. Panjang seperti ini kadang kita kebingungan mana yang menyala dan mana yang tidak jika kita tidak tandai. Setelah ditandai, kita lakukan pemanggangan kembali bagian yang belum menyala. Diperhatikan seperti ini, ternyata timahnya kurang teman-teman. Jadi diangkat lagi chipletnya, lalu ditambahkan menggunakan timah ya. Kalau sudah tinggal menatak satu buah LED seperti ini, tidak perlu menggunakan flux, diangkat saja lalu ditaruh timah dan chiplet ditatak kembali.
Somebody like me. Setelah satu bagian itu beres, kita coba kembali menggunakan tes LED auto volt untuk menandai bagian kedua yang belum menyala. Seperti biasa, dilihat baik-baik lalu dijepit sebagai tanda LED yang masih belum menyala. Kemudian kita panggang kembali, teman-teman. Kali ini kemungkinan ini tidak kena panas yang merata sehingga chip LED belum menempel dengan baik. Cuma kita panaskan kembali lalu kita atur, digoyang-goyang sedikit, pastikan memang dia sudah menyatu ke tatakannya masing-masing. Karena yang ini ada sekitar 4 LED sampai 5 LED yang tidak menyala, teman-teman. Kita coba gesek-geser. Chip LED-nya biasanya kalau sudah tertatak itu dia akan kembali ke tata letaknya, walaupun kita coba geser-geser ya. Setelah itu kita angkat, dinginkan sejenak, dan kita tes kembali menggunakan tes LED auto volt. Memang mengerjakan chip LED yang panjang seperti ini dibutuhkan sedikit kesabaran, teman-teman. Harus memang dipastikan benar-benar sudah connect semua, baru kita pasang ke driver LED-nya. Untuk modifikasi jalur input sudah saya buatkan videonya. Saya taruh di overlay karena tidak sempat dimuat sekalian ya, teman-teman. Ini modifikasi input sehingga menjadi jalur input satu sisi, bukan lagi jalur input dua sisi, teman-teman. Selanjutnya kita tinggal pasang sambungkan kembali driver ke bagian LED yang telah kita kerjakan. Di papan PCB LED sudah ada tanda plus dan minnya, teman-teman. Tinggal kita sesuaikan sesuai dengan kabel input dari drivernya. Merah ke plus dan hitam ke min. Jangan lupa pastikan kembali jalur input dari driver ke LED ini, ke rangkaian LED. Jangan sampai menyentuh ke bodi lampu, teman-teman.
itu bisa kena arus DC yang pegang bodi lampu ini, karena ini terbuat dari aluminium, otomatis dapat menyalurkan listrik, sekalipun listrik DC dari driver cukup lumayan jika terkena di kulit teman-teman ya. Sekarang kita akan tes lagi-lagi bior ya teman-teman, sudah menyala total dengan normal. Ini adalah contoh LED, lampu LED yang sangat bagus dan efisien teman-teman. Setelah melakukan pengecipan, driver masih normal dengan watt seperti ini ya. Terbaca 19,70 watt, 19 watt lah. Dan jika teman-teman perhatikan, power faktornya itu 0,98, mendekati 1 teman-teman. Artinya wattnya benar-benar real teman-teman ya, hampir mendekati sempurna teman-teman. Tinggal 0,2 sudah power faktornya sudah 1 teman-teman. Artinya efisiensi kerja dari lampu ini sangat bagus. Biasa didukung oleh driver lampu LED yang sangat bagus teman-teman. Bagian input AC-nya tinggal teman-teman gunakan terminal seperti ini ya. Jadi sudah tidak perlu lagi rumah lampu, dan tinggal kita lubangi bagian yang ingin kita buat gantungan menggunakan paku saja teman-teman. Usahakan alasnya rata ya. Somebody like me. Kita buatkan 2 lubang gantungan teman-teman. Saya memanfaatkan kabelnya saja sebagai ikatan ya teman-teman, seperti ini. Dan ini sudah jadi, tinggal teman-teman gantung dimanapun teman-teman mau, karena lampu ini sangat ringan teman-teman, hingga dapat ditaruh di biasa saya gunakan. Saya punya 2 buah lampu sebenarnya seperti ini. Biasa saya gunakan kalau untuk ada acara atau ada ibadah di rumah. Ini bisa digantung di tenda-tenda ya teman-teman. Dan untuk penerangannya sangat bagus. Punya 2 biji saja seperti ini sudah cukup untuk 1 tenda 6x8 ya teman-teman. Kita coba. Oke. Ini saya cuma kaitkan di samping seperti ini ya teman-teman.
Untuk kabel ini bisa diganti dengan kabel yang lebih panjang. Ini hanya contoh saja teman-teman. Seperti itu. Demikian video yang bisa saya bagikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Salam elektronik dan coba-coba. Terima kasih.